Oke. Nana sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok anaknya sedikit ya? Ini yang nggak masuk siapa aja? Kenapa? Sakit, ya udah. Jangan lupa dijenguk ya. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang teks negosiasi. Ada yang tahu teks negosiasi apa? Tawar menawar ya. Betul. Terus ada lagi? Apa? Kalau di bahasa Jawa kenyang, Bu. Oh, ngenyang ya, ya benar. Oke. Bahasa Cilacapnya apa, Bu? Ngenyang kayaknya ya. Oke, teks negosiasi itu sebelum itu saya akan menjelaskan tentang negosiasi itu apa ya. Negosiasi itu kegiatan tawar-menawar seperti kata Mas Adi tadi untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, teks negosiasi itu teks yang memuat bentuk interaksi tawar-menawar tersebut yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oh yes, silakan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Ada yang tahu? Mbak Rindi, kenapa terlihat lemas ya? Butuh ada, Bu. Ada kesepakatan, Bu. Apanya? Oh iya. Maaf ya. Oh iya benar, ada kesepakatan. Ibu butuh aku ada. Sudah tadi ya. Jadi ciri-ciri teks negosiasi itu yang pertama ada berupa dialog. Yang kedua ada lawan yang bisa diajak berdialog. Terus yang selanjutnya ada kegiatan komunikasi baik secara tertulis ataupun lisan. Terus selanjutnya munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak. Yang terakhir, tujuan akhir dari teks negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks negosiasi. Teks negosiasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada teks negosiasi formal dan negosiasi informal. Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada. Jadi teks negosiasi formal itu ditujukan untuk kepentingan formal. Contohnya mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Yang teks negosiasi formal itu teks yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Pasti kalian pernah kan yang namanya melakukan kegiatan negosiasi, entah itu bersama keluarga, teman, pacar mungkin ya. Ada yang punya pacar di sini? Ya. Pak Fida mungkin? Monica, Bu. Oh, Monica ya? Oh, Monica punya dua, Bu. LDR ya. Mbak Cici gimana Mbak Cici? Saya nggak punya. Oh, masa? Mbak. Maksudnya saya nggak punya di sini, Bu. Oh. Jangan ditiru ya, anak-anak sesat itu. Ya sendiri gimana? Masih kosong ya. Habis ini ada Mitsui di sini. Oke, yang selanjutnya adalah struktur teks negosiasi. Untuk membuat sebuah teks negosiasi, kita perlu tahu strukturnya terlebih dahulu. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga pemenuhan,
Yang keempat penawaran. Yang terakhir adalah persetujuan. Di sini ada yang mau bertanya? Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu. Ya. Sudah dijelaskan tadi ya. Lebih sederhananya. Sudah sederhana sekali tuh Mbak. Gimana kalau saya menjelaskan tentang strukturnya saja ya. Jadi orientasi itu bagian berisi pembuka atau awalan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengajuan ya. Pada bagian ini berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Yang berikutnya adalah pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Penawaran, yaitu pada tahap penawaran berisi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Yang terakhir adalah persetujuan. Bagian persetujuan merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup ya. Ice breaking. Saya adanya ice balok. Boleh Bu dibagi. Ya nanti ya saya. Gurunya ngawak. Karena kalau serius-serius ntar sakit hati. Berat diseriusin nangis. Lari. Nggak lari diseriusin. Iya, benar sekali. Oke ya, saya kasih tugas ya anak-anak. Tugasnya berkelompok. Satu kelompok 2 orang ya. Udah pas ini 2-2 ya. Jadi setiap kelompok membuat teks negosiasi di kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya isinya tentang bernegosiasi di pasar atau mungkin dengan orang tua atau dan sebagainya. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan ya, dipresentasikan juga, berdialog. Mungkin sekian dari Ibu ya. Waktunya sudah habis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.